aja gitu. Ceritanya pulang saya, tapi pulang nggak langsung ke rumah gitu kan, langsung aja ke saung di sana. Terus saya tengok gitu ya, uang itu saya lihat, Pak ini masih ada gitu kan. Masih ada uang itu? Pas saya jadi masih pertanyaan gitu, pas saya buka tuh, alhamdulillah masih ada ini uang. Nah setelah itu, jadi saya masuk aja ke saung itu ya, saya kunci air dari dalam. Sambil saya melamun, Pak betul gitu kan, rezeki buat saya gitu. Iya. Dari kejadian itu saya udah mulai berpola pikir panjang gitu ya, mungkin ini rezeki saya gitu kan ya. Mulai besok apa minggu depan gitu ya, mau saya coba bikin modal gitu kan dari situ. Pakai uang itu. Nah dari setelah itu saya mulai bawa uang itu ke rumah, nggak banyak gitu ya. Jadi saya dari rumah itu bawa ransel aja. Pas bawa sekali ke sana, sehari itu kadang-kadang saya bawa ada 5 jalan gitu ya. 5 kali. 5 kali balikan sana ke bawah kantong saya taruh di rumah. Tapi yang saya heran, ada anehnya juga. Saya naruh uang itu di bawah risbak itu kan, kadang-kadang adik saya itu kan suka main di situ. Yang saya heran, nggak pada ngelihat. Nggak pada ngelihat uang itu, saya juga heran. Nggak pada ngelihat. Jadi yang lihat itu cuma saya aja gitu waktu itu. Nah setelah itu, setelah saya heran-heran, kok ada saya itu sering kok nggak ada yang acak-acak uang apa ngambil itu, uang itu masih utuh gitu ya. Ya agak heran juga saya itu waktu itu. Tapi udahlah, nggak dipikirin ya waktu itu. Nah setelah kejadian itu saya mulai coba dari situ beli gitu ya, jual beli itu. Tapi kan sebelum itu saya nyoba dulu, minta izin dulu sama teman saya itu kan. Saya izin gitu, bos saya mau keluar aja bos, saya mau istilahnya apa belajar gitu bos, saya beli. Tapi kan saya istilahnya jualnya ke bos aja gitu kan. Saya istilahnya mau belajar dulu jual beli. Ya silakan kalau mau istilahnya mandiri gitu ya, silakan kalau mandiri. Nah setelah itu saya coba gitu kan, jual beli gabah dari kampung ke kampung. Saya singkat kata udah beberapa bulan kemudian gitu ya, usaha itu serasa gimana, gampang banget gitu ya dapat langan itu. Dari hari ke hari itu jadi banyak gitu, jadi langan aja itu nggak banyak gitu yang mau jual ke saya. Kadang-kadang kan langanan yang si bos dona itu kadang-kadang jual ke saya, tapi saya juga kan sebenarnya malu gitu kan sama bos. Tapi kan kata si bos saya itu nggak apa-apa sob, yang penting kan mesti dijual ke saya. Oh iya bos, kata saya juga gitu kan. Nah dari situ kan saya agak lega juga kan, jadi udah dibebasin istilah sama bos itu. Nah setelah kejadian itu udah bulan ke bulan udah nyampe 1,5 tahun saya udah mulai bisa beli mobil, bisa beli juga. Beli mobil sendiri. Bisa beli mobil juga saya sendiri, istilahnya beli ya kecil-kecilan, beli kolbak gitu ya, yang bekas dulu. Padahal saya uang masih banyak sebenarnya, tapi saya nggak mau ngeliatin ke umum itu saya banyak duit gitu. Dari situ jadi saya supaya kelihatannya itu merintis dari perusahaan kita. Tapi nggak ada keanehan gitu di dalam waktu setahun itu kan nggak ada keanehan gaib gitu setelah pakai uang itu, nggak ada yang ada? Iya setelah mungkin setelah 1,5 tahun itu belum ada keanehan gitu waktu itu, belum ada keanehan. Setelah 1,5 tahun itu belum ya, saya udah mulai jual beli gabah gitu ya. Sampai istilahnya saya merintis beli mobil, bisa beli mobil juga ya. Ya biarlah gitu ya, mobil butuh juga ya, namanya merintis lah istilahnya. Jadi lihat orang itu benar-benar kan gitu ya, saya merintis gitu ya. Jual beli itu beli mobil
butut-butut juga kan. Bekas, ya. Lumayan lah istilahnya, masih bisa jalan juga kan. Setelah itu saya udah mulai agak gimana gitu ya, terasa dari usaha itu serasa gimana, gampang banget gitu ya, usaha itu gampang. Tapi suatu ketika itu setelah dari kejadian itu, setelah beberapa minggu ya dari situ, dari udah setengah itu kan, udah setelah dari beberapa minggu itu ada waktu itu kan tidur kan, pas kalau nggak salah ada tepat jam 1 malam saya mimpi. Jadi mimpi didatangin apa istilahnya ratunya tikus. Dari mimpi saya itu ada ratu tikus katanya. Kata si ratu itu, hebat kamu, emang udah sukses sekarang. Saya waktu itu kan masih shock ya dari mimpi saya itu, jadi saya pelengak-pelengok, ini siapa katanya. Masa kamu udah lupain saya kan ngasih kamu uang. Kata si itu kan, siapa ya, kata saya juga kan agak lagi shock itu kan, maklum lah dari mimpi itu kan, karena saya itu shock kan, dari mimpi itu masih kayak istilahnya kayak nyata, kayak di dunia nyata gitu. Saya shock bener ya saya. Masa kamu masih lupa sama saya kan masih yang kasih kamu uang di mobil itu. Nah dari situ, dari mimpi itu saya kepikiran, oh iya, saya kan itu waktu itu saya narik tuh orang ya, saya apa ya, dikasih istilahnya seolah-olah kasih uang itu dari tikus-tikus itu yang ditinggal di mobil saya, di mobil teman saya itu. Terus kata saya kan, terus emangnya kenapa gitu, kata saya. Kata si ratu tikus. Tapi ya kata si ratu juga, tapi ingat ya, kamu jangan lupa setelah kamu kaya, tapi tetap kamu jangan lupa sama orang miskin. Kata ratu tikus itu, kamu harus rajin sedekah sama orang, harus rajin memberi sama orang yang membutuhkan. Kata orang tikus. Kata saya, kok tikus ngasih kebaikan gitu ya, padahal tampaknya tikus kan itu, ratu tikus kan. Terheran-heran dari situ saja. Awas kamu jangan lupa ya. Jadi waktu itu saya ngangguk-ngangguk aja gitu. Setelah kejadian itu, setelah mimpi itu saya ceritanya jadi yang ngangguk-ngangguk aja, ya aja saya. Nah setelah itu dia pergi gitu. Nah setelah dia pergi saya terbangun saya, waktu itu saya langsung istighfar kan, saya astagfirullahaladzim, mimpi apa saya barusan kan gitu. Kok saya kedatangan raja tikus. Nah dari situ saya berpikir lagi, aduh jangan-jangan ini mau minta wadah, kata saya kan. Tapi mau minta wadah kok dia marah, ngejalanin ke saya itu jalan yang benar. Jadi suruh kita sodako, suruh memberi ke orang-orang yang membutuhkan, ke yatim piatu. Setelah itu saya kerjain gitu ya. Dari yang dia kasih tahu ke saya itu, saya kasihkan ke orang-orang miskin, orang-orang yatim. Setelah saya kasihkan itu ke orang yatim, jadi nggak ada mimpi-mimpi lagi, nggak ada mimpi, setelah itu nggak ada efek uang itu masih ada. Uang itu justru masih ada, nggak ada efek samping ke saya gitu ya. Uang masih utuh, justru jadi boro-boro habis ya gitu kan. Terus dari penghasilan saya juga kan banyak, lebih banyak lagi di situ. Nah dari situ saya jadi gimana ya, sering istilahnya memberi. Dari tadinya saya kadang-kadang kan suka lupain lah, saking kita sibuk dari kerja jual beli itu. Jadi saya berpikir, oh iya ya, kita harus rajin sedekah kan gitu. Nah dari itu saya setelah kejadian itu ya saya mulai dibagikan uang saya itu ya. Bagi-bagi orang-orang yang membutuhkan.
terus yang dari sebagian uang dari itu ya kan masih ada kan, masih banyak, saya ambil, saya kasih berapa ya, kalau nggak salah itu 5 juta kan, saya kasihkan ke masjid, itu ke DKM saya. Pak, ini saya buat sedekah ya, buat ke masjid ini saya untuk buat apalah gitu kan, buat beli karpet masjid ya. Nah dari kejadian itu saya jadi polanya, jadi pola pikir saya itu jadi positif gitu kan, dari jadi oh benar, berarti ini istilah rezeki dari Tuhan yang juga, yang mungkin ya istilahnya pikiran orang itu yang tidak mungkin tapi jadi mungkin kan, jadi mungkin ya. Biarpun itu kan istilahnya Allah jadi memberikan perantara, jadi dari tikus istilahnya kan, tapi kan Allah nggak susah juga kan memberikan dari tikus untuk memberikan secara tidak langsung langsung. Tapi sekarang itu masih di usaha itu sekarang. Alhamdulillah saya masih tetap berjalan. Sekarang udah punya rumah mungkin udah. Alhamdulillah saya udah nggak berada. Justru sekarang saya jadi istilah punya anak buah juga gitu kan. Udah saya mulai rekrut anak-anak yang pengangguran, saya ditarik gitu kan, daripada nganggur udah saya suruh. Jadi nggak di bidang usaha gabah juga kan, uang itu mungkin banyak, mungkin pakai usaha lain juga kan. Tapi waktu itu saya jadi belum kepikiran juga ya, istilahnya lagi fokus dulu kita itu kan ke gabah dulu kan. Saya pengennya sih buka apa gitu, tapi kan istilahnya pengalaman itu kan belum memahami gitu ya kan, pemahaman kita dari bidang usaha itu belum ke sana lah istilahnya. Jadi kalau dari itu saya jadi masih fokus di jual beli gabah dulu. Jual beli ya alhamdulillah ya sampai sekarang ya masih istilahnya sukses. Ya, masih berjalan ya, masih saya bisa istilahnya mempekerjakan anak-anak pengangguran, bisa memberi kepada orang yang membutuhkan istilahnya. Sekarang ya mungkin kisah-kisah saya itu mungkin gitu kan yang alhamdulillah ya. Berarti sekarang itu udah berjalan, udah sukses. Mungkin sekarang udah berapa ratus itu karyawan, udah banyak banget mungkin. Yang saya hitung mungkin yang dari kampung tetangga juga udah saya rekrut ya, udah ada 20 orang. Dari tenda yang belum dari yang kampung saya sendiri, udah ada 60 orangan lah gitu yang dari kampung sendiri, dari ya mungkin ada 80 orang gitu. 80 orang itu masih ada gitu. Oke. Alhamdulillah lah gitu kan. Iya siap. Oke. Berarti itu udah sampai sekarang real gitu ya, itu masih rezeki. Saya masih di bidang itu kan. Di bidang itu enggak ada efek samping, enggak ada alhamdulillah enggak ada gitu. Oke. Sehat gitu. Ya oke gitu. Berarti teman-teman Rogaib dalam sejarahnya Kang Ridwan tadi itu segitulah. Itu dari mungkin rezeki dari Allah. Dari Allah itu enggak ada yang tidak mungkin ya. Di pikiran kita, di pikiran manusia itu tidak mungkin kita bisa kaya secepat itu, semewah itu, tapi di mata Allah itu kun fayakun itu ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke, terima kasih buat Kang Ridwan. Selamat malam. Mungkin lain kali kita ketemu lagi. Dan buat teman-teman, semoga ini jadi motivasi buat kita. Ini jadi contoh buat kita harus selalu semangat dan dalam hidup ini ya. Jangan istilahnya jangan menyerah. Tetap semangat dan semangat. Jangan patah. Semangat. Oke. Dari tim Rogaib sekian dulu. Terima kasih Kang Ridwan. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.